Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 24 Agustus 2023 merupakan pesta Santo Bartolomeus Rasul. Bacaan dibawakan oleh Bernadette Reni Wayong, Mazmur dilantunkan oleh Gabriel da Costa, dan renungan ditulis oleh Birgita Farida. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur karena Engkau senantiasa membimbing kami untuk semakin dekat dan semakin mengenal-Mu. Saat ini kami datang merendahkan diri dan membuka hati di hadapan-Mu. Kami mau mendengarkan dan merenungkan firman-Mu, mencari kehendak-Mu yang kami tahu adalah terbaik bagi kami. Curahkanlah Roh Kudus-Mu dan jauhkanlah kami dari segala gangguan yang dapat mengalihkan konsentrasi kami. Bimbinglah kami agar dapat mengerti akan kebenaran dan sungguh mengalami kasih penyertaan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kitab Wahyu, bab 21, ayat 9b sampai dengan 14. Aku, Yohanes, mendengar seorang malaikat berkata kepadaku, "Marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba." Lalu, di dalam roh aku dibawanya ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus, Yerusalem, turun dari surga, dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Temboknya besar lagi tinggi, pintu gerbangnya 12 buah. Di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang. Di sebelah utara 3 pintu gerbang. Di sebelah selatan 3 pintu gerbang. Dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis nama ke-12 Rasul Anak Domba. Demikianlah sabda Tuhan. Bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasih akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu.
kepada anak-anak manusia dan memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Kerajaan-Mu ialah kerajaan abadi. Pemerintahan-Mu lestari melalui segala keturunan. Arah kudus-Mu ya Tuhan, memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Arah kudus-Mu ya Tuhan, memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Haleluya, 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 haleluya. Rabi, Engkau anak Allah, Engkau Raja orang Israel. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 1 ayat 45 sampai dengan ayat 51. Sekali peristiwa, Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Melihat Natanael datang kepadanya, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja orang Israel." Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Hal-hal yang lebih besar daripada itu akan engkau lihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah
turun naik kepada Anak Manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Melihat hal-hal yang besar. Renungan dibawakan oleh Sirila Cahyoyanti. Bapak, Ibu, kaum muda dan anak-anak yang terkasih, Shalom, damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita sekalian. Setiap tanggal 24 Agustus, Gereja Katolik merayakan pesta Santo Bartolomeus. Dalam kitab suci, Bartolomeus disebut sebagai Nathanael. Nathanael adalah salah satu dari murid pertama Yesus. Ia diperkenalkan kepada Yesus oleh Filipus. Nathanael adalah murid yang pertama kali mengenali dan mengakui Yesus sebagai anak Allah setelah Santo Yohanes Pembaptis. Israel sejati dan di bawah pohon ara. Bacaan Injil hari ini, Yesus mengatakan bahwa Nathanael adalah seorang Israel sejati dan tidak ada kepalsuan di dalamnya. Mengapa Yesus menyatakan demikian? Nampaknya Yesus ingin membandingkan Nathanael dengan Yakub, yang nama lainnya adalah Israel. Dalam kitab Kejadian diceritakan bahwa Yakub atau Israel pernah menipu ayahnya sendiri, Ishak. Ia melakukannya untuk mencuri hak kesulungan dari Esau, kakak kandungnya. Berbeda halnya dengan Nathanael, Yesus memuji sebagai orang yang jujur, tulus, dan tanpa tipu daya kepalsuan. Nathanael menanggapi pernyataan Yesus dengan bertanya, bagaimana Yesus dapat mengenali dirinya? Yesus menjawab bahwa ia telah melihat Nathanael duduk di bawah pohon ara sebelum Filipus mempertemukannya dengan Yesus. Di bawah pohon ara adalah sebuah ungkapan Yahudi untuk menggambarkan seseorang yang sedang mempelajari sabda Allah di kitab suci. Di bawah pohon ara, seseorang merenungkan sabda Allah dan berdoa. Pohon ara adalah lambang berkat dan damai sejahtera dari Allah. Pohon ara memberikan naungan dari panas terik matahari dan memberikan tempat yang sejuk bagi seseorang untuk merenungkan dan memeditasikan sabda Allah. Nathanael dikatakan sebagai seorang Israel yang sejati karena ia tidak hanya tulus mempelajari hukum Taurat, tetapi ia juga menjalankannya dengan jujur dan tanpa kepalsuan. Berbeda halnya dengan para ahli Taurat dan kaum Farisi yang seringkali dikritik oleh Yesus karena mereka hanya menjalankan hukum Taurat sebagai formalitas supaya dilihat orang. Nathanael sungguh mengimani janji Allah yang tertulis dalam kitab Taurat. Ia menantikan dengan rindu penggenapan janji Allah akan kedatangan seorang Mesias. Hal inilah yang memampukan Nathanael melihat, mengenali dengan cepat siapakah Yesus. Tanpa keraguan ia mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah dan Raja orang Israel. Nathanael melihat hal-hal yang besar. Menanggapi iman dan pengakuan Nathanael pada saat pertama kali melihat Yesus, Yesus mengatakan bahwa Nathanael pun akan melihat hal-hal yang lebih besar lagi. Sejak Nathanael mengakui Yesus, ia melihat kuasa Allah yang maha tinggi turun ke atas dunia. Hal-hal yang menakjubkan, mengherankan, di luar batas kemampuan manusia
dan melawan hukum alam. Semuanya telah dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus dengan sempurna di dalam diri Yesus Kristus. Di dalam Yohanes bab 21 ayat 2 juga mencatat bahwa Natanael menyaksikan penampakan Yesus setelah kebangkitannya di pantai Danau Tiberias. Setelah peristiwa Pentakosta, Natanael pun melihat kuasa Roh Kudus yang sama bekerja dalam diri para rasul, termasuk juga di dalam dirinya sendiri. Pada akhirnya Yesus juga mengatakan bahwa Natanael akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia. Apakah maksud perkataan Yesus ini? Yesus di sini menunjuk kepada penggenapan mimpi Yakub yang dapat kita temukan di dalam kitab Kejadian bab 28 ayat 12. Maka bermimpilah Yakub, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Dalam mimpi Yakub, ia melihat sebuah tangga yang menghubungkan langit dan bumi. Yesus ingin membuka misteri mengenai sebuah tangga tersebut kepada Natanael. Ia ingin mengatakan bahwa tangga tersebut sesungguhnya telah digenapi di dalam dirinya. Kristus sendirilah tangga yang dimaksudkan di dalam mimpi Yakub itu. Dengan wafat dan kebangkitannya, Kristus telah menjembatani jurang pemisah antara surga dan bumi sebagai akibat dari dosa Adam. Ia adalah imam besar agung yang mempersembahkan dirinya sendiri sebagai tebusan bagi semua orang sehingga manusia beroleh jalan ke surga. Oleh karena iman, ketaatan dan ketulusan Natanael, Allah telah memberikan rahmat kepadanya untuk melihat hal-hal besar yang begitu mengagumkan di sepanjang hidupnya. Belajar dari keteladanan Natanael, mari kita merenungkan beberapa pertanyaan ini. Apakah kita sudah melihat, mengenali Kristus sebagai Tuhan dan Raja di dalam hidup kita? Apakah kita sudah melakukan kehendak dan perintah Allah dengan taat, tulus dan rendah hati, bukan hanya sekedar formalitas untuk dilihat orang atau untuk menyenangkan hati orang lain? Apakah kita percaya bahwa sebagai anak-anak Allah, kita pun juga akan melihat hal-hal yang besar terjadi di dalam hidup kita? Kiranya dengan pertolongan rahmat Allah, kita dapat terus bertumbuh dalam iman dan pengenalan akan Kristus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan kehendak Allah dengan taat, tulus dan setia sebagai bukti kasih kita kepadanya. Sehingga seperti Natanael, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan yang tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, itulah hal-hal besar yang akan diperlihatkan oleh Allah di sepanjang hidup kita. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas rahmat keselamatan yang Kau anugerahkan bagi kami umat-Mu. Melalui Kristus, Engkau telah membuka jalan bagi kami ke surga, sehingga kami dapat menikmati kehidupan kekal bersama dengan-Mu dan para kudus-Mu. Berikan kami hati seorang hamba yang senantiasa menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Raja di dalam hidup kami,
dan memilih untuk selalu melakukan kehendak dan perintah-Mu dengan taat dan setia. Kami percaya bagian kami adalah damai, sejahtera, dan sukacita melimpah, karena Engkau memperkenankan melihat hal-hal besar terjadi di sepanjang hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.